Le, berfirman dalam hati, Le. Nah, iya, aku juga berbicara dalam hati tadi. Ku ceritakan sama kau. Wah, itu bukan dalam hati namanya, Le. Yang tadi itu ada nggak selama tadi live aku sama kau? Selama aku live sama kau, ada nggak aku sebutkan tadi? Kan nggak ada. Di dalam hatiku ku ucapkan itu. Sekarang ku beritahu sama kau. Oke. Memotong-motong nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Judul yang kita pilih hari ini saya disclaimer, jangan lapor-lapor polisi karena ini adalah ruang untuk edukasi. Kita berdiskusi bukan menghujat, jangan kebakaran jenggot, jangan marah-marah. Kalau kalian nggak suka, sanggah saja. Sama dengan kami Kristen, kalau kalian menghina, menghujat kami tidak marah-marah, tapi kami sanggah saja ya. Oke kawan-kawan, kita mulai langsung. Sini pengantar dari saya menjaring Tuhan. Bahwa kehidupan kerohanian kita ini sebenarnya kita menjaring Tuhan. Dari beberapa Tuhan yang ada, kandidat-kandidat Tuhan yang ada, disitulah peran kita menjaring Tuhan. Ya, si A melihat di Indonesia ada 5 agama, sekarang 6 mungkin ya, dan aliran kepercayaan. Masing-masing agama memiliki Tuhannya masing-masing. Maka orang yang hendak memilih dia melakukan yang namanya seleksi terhadap 6 Tuhan ini. Jangan kalian katakan Tuhan satu, tapi 6. Sesuai banyaknya agama. Ya. Nah, dalam penjaringan ini kawan, ini memang seperti penjaringan. Masing-masing mencari kebenaran di agama A, agama B, agama C, agama D. Apa kelebihan Tuhannya? Apa kelebihan ajarannya? Setelah itu baru dia memutuskan ikut siapa? Ikut si A, si B, atau si C. Itulah hasil penjaringan Tuhannya. Tapi satu yang mau kukasih tahu kepada kalian. Kenapa saya memilih Kristen? Setelah saya mempelajari agama ini, saya tahu bahwa kebaikan seluruhnya dari Tuhan. Saya belum menemukan satu pun ada kebaikan dari iblis. Kalau kalian bisa menemukan satu kebaikan dari iblis, tolong beritahu saya. Dan ingat, kalau ada kebaikan dari iblis, ikutlah iblis. Kenapa? Karena dia baik. Saya belum temukan satu kebaikan dari iblis, kawan. Sudah? Kebaikan yang belum saya temukan ini, saya tanamkan di otak saya. Ya. Artinya setiap manusia yang berbuat baik, maupun dia itu penyembah hewan, penyembah pohon, penyembah batu, penyembah Baal, penyembah apapun itu. Kebaikan yang ada di dalam dirinya itu dari Tuhan. Kalau kalian mau berpikir logis begitu. Ya, jadi itulah yang harus kalian pahami. Kalau ada kejahatan dari dalam dirinya itu dari setan atau iblis, Satan. Ya. Makanya saya memilih Kristen karena satu ayat yang membuat saya Galatia 5 ayat 22-23. Yakni bicara tentang 9 buah roh. Apabila orang ada yang melaksanakan itu, Alkitab mengatakan tidak satu hukum pun menentang hal tersebut. Paham ya? Hukum mana yang mau menentang itu? Hukum Yahweh tidak menentang hal itu. Hukum Musa tidak menentang hal itu. Hukum Yesus tidak ada. Bahkan hukum dunia manapun tidak menentang hal itu. Itulah sebabnya saya memilih Kristen, itu sebab saya ikut Kristus. Tapi ada agama setan, agama barbar di dunia ini. Saya nggak tahu di mana. Ya, agama ini sangat-sangat barbar. Dia mengajarkan sekalipun kau berbuat baik kau akan ke neraka. Seolah-olah perbuatan baik itu berasal dari iblis. Apakah dia tidak mengenal Tuhan yang bisa berbuat baik? Kan begitu ya. Seolah-olah dari iblis. Maka kalau kita berbuat baik, karena kita tidak menyembah dia, maka kita ke neraka. Ini ku bilang ajaran setan. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan ajaran dari Tuhan. Kalau ajaran dari Tuhan, dia mengatakan semua perbuatan baik berasal dari Tuhan. Yang tidak baik berasal dari iblis. Paham ya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Shalom Pak Chan Kim San. Selamat pagi, silakan. Apa yang mau disampaikan Pak Chan? Itu tadi kan Bapak bilang kan Bapak memilih Kristen karena itu bukan berasal dari iblis. Siap. Nah, yang saya pertanyakan, taruhlah benar Kristen itu benar, tapi banyak perdebatan tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia Tuhankah atau utusankah? Di dalam Kristen sendiri banyak perpecahan, memperdebatkan tentang hal tersebut. Dari Saksi Jehova, Unitarian.
Oke, aku jelaskan. Ya. Justru itulah menandakan Kristen menyembah Tuhan. Artinya, setiap orang bicara Tuhan, Kristen ada perdebatan. Itu membuktikan dia Tuhan. Kalau tidak ada perdebatan, artinya Tuhannya adalah sebongkah batu, sebongkah hewan, seekor hewan. Itulah para penyembah-penyembah berhala dari zaman dahulu. Tidak ada pertentangan mengenai ketuhanan karena sebongkah batu. Gampang menganalisanya, gampang menggambarkannya, gampang berbicara tentang batu. Tapi kalau Tuhan, sampai kiamat pun ilmu kita tidak akan tuntas bicara Tuhan. Kalau sampai Tuhanmu bisa dibicarakan dalam satu malam, tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Tuhanmu adalah batu. Contoh, saya angkat stoples ini jadi Tuhan. Apakah perlu saya berdebat untuk tentang ini? Gak perlu. Saya cukup mengatakan, dia tidak makan, dia tidak beranak, tidak beristri, tidak perlu nafas, tidak perlu makanan, tidak perlu kesana kemari, dia diam saja. Inilah Tuhan yang bisa didefinisikan dalam waktu 1 jam. Dan seluruh pengikutnya hanya berbeda mengenai Tuhannya, nggak berbeda pendapat. Karena sudah nyata ini Tuhannya. Mereka hanya berbeda pendapat bagaimana kacang ini bisa di dalam Tuhan ini. Karena kacang yang sebutir, yang berapa butir ini, mereka bunuh-bunuhan. Sementara orang Kristen yang Tuhannya tiap hari dibahas, berbeda-beda, berbeda pandangan, tidak pernah bunuh-bunuhan. Itulah Tuhan sesungguhnya Tuhan. Tapi kalau batu tidak bisa mengajari umatnya. Ini toples ini tidak bisa mengajari umatnya. Umatnya lah yang menjadikan dia Tuhan. Umatnya lah yang mengatakan ini berfirman. Padahal dia tidak pernah berfirman. Dia tidak bersuara. Paham ya Pak ya? Justru itu menandakan Tuhan sesungguhnya Tuhan yang tidak bisa diolah dalam 1 jam. Atau 1 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Dia sampai selama-lamanya akan dibahas. Silakan. Kalau menurut Bapak, bagaimana tentang Advent? Bukankah Advent benar-benar mengikuti Yesus? Dia beribadah hari Sabat, tidak makan babi seperti Yesus tidak makan babi. Oke, aku jelaskan. Ya, aku jelaskan. Bagaimana mengenai Advent? Advent itu adalah bagian dari Kristen. Advent itu adalah kasana dari Kristen. Ya silakan saja. Mereka membuat sebuah aliran. Kita tidak punya hak membatasi orang untuk mendeskripsikan Tuhannya, untuk mengolah Tuhannya, untuk melihat Tuhannya. Kita juga tidak punya hak membatasi orang beracara, membuat sesuatu hal, berliturgi, nggak punya hak. Jadi bagaimana dengan mereka tidak makan babi? Silakan, itu kan iman dia. Karena makanan tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada ayatnya. Dan mereka percaya ayat itu. Makanan tidak membawa kita ke surga. Kenapa di Imamat 11 dilarang makan babi? Lihat ayat 45. Agar aku menjadi Tuhanmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kalau orang Advent merasa dia dituntun keluar dari tanah Mesir, silakan. Tapi kalau saya tidak. Karena nenek moyang saya nggak ada yang dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir. Itulah makanya dibuat makanan-makanan haram itu. Agar aku baca nanti ke Imamat 11 ayat 45 itu. Paham ya? Nah, sekarang mereka beribadah hari Sabtu, hari Sabat sesuai aturan Yahudi. Silakan juga. Karena firman Tuhan mengatakan 6 hari engkau bekerja, 1 hari istirahat. Tuhan tidak ada mengatakan hari Minggu engkau bekerja dan istirahat hari Sabtu. Enggak ada. Yang ada 6 hari. Maka saya menerjemahkan, saya mulai bekerja hari Senin, istirahat saya hari Minggu. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Sesuai. 6 hari bekerja, 1 hari adalah hari memuji Tuhan. Silakan. Bukannya hari Sabat, Pak, hari beristirahat itu. Kan hari Sabtu harusnya. Hari peristirahatan hari Sabat, bukan Sabtu. Mohon dibedakan. Mengapa di dalam tradisi Israel menjadi Sabtu? Karena itulah hari ciptaan manusia. Kalau Tuhan harinya bukan 1 kali 24 jam. Tuhan 6 hari menciptakan langit dan bumi. Kan itu dasarnya istirahat. Baca saja Kejadian 3. 6 hari lamanya ia menciptakan langit dan bumi. Pada hari ke-7 ia istirahat. Maka itulah dibuat Tuhan sebagai pernyataan untuk beribadah. Bukan hari Tuhan itu 1 kali 24 jam. Siapa bisa bilang itu? Karena di Mazmur 90 ayat 4. 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Ya.
Itu Silakan. perpustakaannya mau nggak ditambahin buku dari Ellen G. White? Boleh, silakan Pak. Kita menerima tidak tertutup. Oh, gitu ya. Jadi Bapak Alamat saya, tidak nomor WA menyalahkan dan saya. tidak membenarkan Advent ya? Kenapa? Jadi Bapak tidak menyalahkan dan tidak membenarkan ajaran Advent ya? Iya, mana ada hak saya menyala-nyalakan orang? Gitu ya. Siapa sih saya menyala-nyalakan orang? Ada lagi Pak? Ya, yang tadi itu katanya hari Sabat itu hari Minggu, bukankah itu merubah hukum dan waktu sesuai kata-kata Alkitab? Alkitab tidak pernah mengatakan hari pertama Tuhan mencipta itu adalah hari Minggu, Pak. Enggak ada itu. Dan hari dia beristirahat adalah hari Sabtu, enggak ada. Yang ada hari pertama sampai ke-6 dia mencipta. Hari ke-7 dia istirahat, Pak. Titik. Ya, Paham tapi ya, kan Pak? kita sebagai pengikut Yesus kan harus mengikuti Yesus. Oke. Yesus memang beragama Yahudi. Yesus sebenarnya ada karena Maria dan Yusuf adalah keturunan daripada Yahudi itu sendiri. Maka saat itu dia melaksanakan yang namanya hari Sabatnya pada hari Sabtu. Betul tidak kita larang, tidak kita sanggah. Tetapi ingat apa yang dilakukan Yesus hari Sabtu, Pak? Dia pada hari itu bekerja. Paham ya? Ya? Ya, sehingga Yahudi mengatakan, kenapa kau tidak hormat terhadap hari Sabat? Dari situ aja kita sudah mengenal apa kata Yesus. Hari Sabat diciptakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat, Pak. Kita tidak diperhamba hari Sabat. Tidak ada itu ceritanya. Tapi hari Sabat untuk manusia artinya apa? Untuk saya lah hari Sabat itu. Untuk saya hari peristirahatan. Artinya apa? Ditetapkan nggak hari Sabtu? Enggak. Kalau ditetapkan harus hari Sabtu, manusia untuk hari Sabat. Bukan hari Sabat untuk manusia, Pak. Saya misalnya punya waktu. Dalam bulan ini kebetulan saya bekerja. Saya bekerja mulai hari Selasa. Maka Sabat saya hari Senin. Paham ya, Pak ya? Iya. Hari Sabat untuk manusia, Pak. Bukan manusia untuk hari Sabat. Begitu ya. Siap. Oke, kalau gitu. Makasih Pak ya penjelasannya Pak. Oke, terima kasih Pak. Siang, Le. Siang Pak Junai Diandra. Le, aku boleh nanya nih. Coba baca Silakan. Kejadian 8 ayat 21, Le. Kejadian 8, sabar ya. Kejadian 8. Ya. Ayat 21. Kubacakan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecil. Dan aku udah kena pelanggaran. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Udah kena pelanggaran aku. Silakan. Nah, pertanyaan aku, Le. Sedangkan Tuhan berfirman dalam hatinya, kok ayatnya ada yang catat siapa, Le? Ya, terima kasih. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Musa dipanggil Tuhan ke atas Gunung Horeb. Di Gunung Horeb Tuhan menceritakan semua. Tuliskanlah Musa katanya. Maka ini Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa pada saat itu dia berbicara dalam hati. Itulah sebabnya firman ada dua. Firman yang keluar dari Tuhan, itu yang pertama. Firman yang masih diam di dalam Tuhan. Paham ya? Firman yang keluar dari Tuhan, itulah yang kita dengar adalah menjadi kitab suci atau suara-suara Tuhan. Firman yang di dalam hati Tuhan, itulah yang dinamakan pikiran Tuhan, hati Tuhan atau segala. Manusia juga begitu. Suara saya yang keluar ada dan di dalam hati juga ada. Paham ya? Ya gini, Le. Sedangkan dia berfirman dalam hatinya. Satupun orang yang berbicara dalam hati, orang pun tidak tahu. Kalau saya beritahu? Ayatnya. Kalau saya beritahu bisa nggak? Oh, nggak bisa, Le. Dia berfirman dalam hatinya, loh. Sekarang saya beritahu kau. Tadi saya berbicara dalam hati bahwa saya lihat kau botol. Bahwa saya bilang kau tolol. Bisa nggak?
Le, berfirman dalam hati, Le. Nah, iya, aku juga berbicara dalam hati tadi. Ku ceritakan sama kau. Wah, itu bukan dalam hati namanya, Le. Yang tadi itu ada nggak selama tadi live aku sama kau? Selama aku live sama kau, ada nggak aku sebutkan tadi? Kan nggak ada. Di dalam hati ku ucapkan itu. Sekarang ku beritahu sama kau. Oke. Memotong-motong nggak boleh. Sabar. Itu asumsi, Le. Itu bukan asumsi. Sedangkan Tuhan berfirman dalam... Ya, kita tidak menerima lomba kuat-kuatan suara. Ya, ketika tadi saya berbicara sama dia, semua sudah saya bicarakan. Tapi ada yang saya bicarakan dalam hati saya. Bahwa dia itu adalah keturunan keledai yang sangat oon, sangat botol, sangat loakon. Tak saya ucapkan sama dia. Setelah itu sekarang saya beritahu sama dia. Tadi aku berbicara loh dalam hatiku. Bahwa kau itu keturunan keledai yang oon, yang loakon, yang botol. Paham ya? Apakah aku tidak berbicara dalam hati? Si Musa kan akan menulis. Tuhan tadi, misalnya dia ada yang menuliskan cakapan kami ini. Rudi Yohanes tadi berbicara dalam hatinya. Berbicara lalu Yohanes dalam hatinya. Kan dibuatnya. Rudi Yohanes berbicara dengan orang ini begini. Maka Rudi Yohanes berbicara dalam hatinya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia bisa menuliskan? Karena sudah kuberitahukan. Bahwa beberapa detik tadi saya tidak pernah mengatakan dia keturunan keledai. Itu saya ucapkan dalam hati saya. Keledai tetaplah keledai, ngotot. Paham ya? Kita kan penulis yang mengatakan dia bicara dalam hati. Paham? Contoh pengarang novel. Dia bercerita, misalnya si Umar dan si Karpidol. Umar berkata, "Hai Karpidol, di mana engkau?" Maka berbicaralah si Umar di dalam hatinya. Kan begitu ya? Kenapa dia berbicara? Karena dia memiliki semua sesuatu yang memang ada isi hati. Maka itu isi hati Tuhan. Paham ya? Terus dia bicarakan sama orang ini. Tadi aku bicara loh sama si Karpidol tadi itu. Ya. Ini kisah nyata. Kan ada autobiografi, ada biografi kan. Ku ceritakan. Ketika aku tadi bicara kau dengar. Ada nggak aku bilang dia keturunan keledai? Kan nggak ada kan? Iya nggak ada. Tadi aku bilang di dalam hatiku dia memang keturunan keledai loh. Paham ya? Maka ditulis dia. Paham ya? Bapak Karpidol berkata, selama dia berbicara sama si keledai ini, tidak ada yang begini-begini. Maka dia berkata, tadi di dalam hatinya dia berbicara bahwa ini memang betullah keturunan keledai. Dari ciri-ciri dan gaya-gaya dia bicara. Selesai kawan. Isi hati kita bisa kita ceritakan kepada orang lain. Dan orang lain mengatakan, dia berkata dalam hatinya. Paham ya? Itu kalau kalian paham. Kalau kalian tidak paham bagaimana aku berkata. Nah, contoh aku diam nih. Aku sedang berbicara dalam hatiku tadi. Sekarang aku ungkapkan sama kalian. Ketika aku terdiam tadi, aku berbicara lah aku dalam hatiku. Kulihat kayaknya ada yang nggak beres lah. Dari buku-bukuku yang di belakang itu ada yang tumbang ke sana. Sekarang kalian sudah tahu isi hatiku kan? Kalian tuliskanlah itu. Maka Rudi Yohanes berbicara dalam hatinya. Ketika aku berbicara tadi kepada kalian, aku melihat ada sesuatu yang nggak beres di dalam ruangan ini. Ternyata bukuku tumbang ke sana sebagian, gitu. Paham ya? Kalau kalian paham pandai, kalau nggak kalian paham apa boleh buat. Siap. Dan ini sering kubahas loh. Hebatnya orang Kristen, Tuhan itu menjelaskan ada dua jenis firman. Firman yang dia utus itu sesuai Yesaya 55 ayat 11. Tidak akan pernah itu yang dia utus. Artinya firman yang keluar itu adalah firman yang diutus. Karena dia berfirman dari surga ke bumi. Paham ya? Yang diutus. Yang kedua firman yang masih di dalam hatinya. Makanya manusia ada berbicara dalam hati. Berbicara dalam pikiran. Ini hebatnya kawan ya. Oke.